Shalom, shalom sahabat semua di seluruh dunia, terutama Indonesia, benua Afrika, Eropa, Australia, dan di mana saja berada yang bisa bersama-sama kami di sini. Luar biasa hari ini ya. Kita akan sharing sesuatu yang sangat penting. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Soft Way is the best way. Dan ini saya tidak sendiri saudara ya, tidak sendiri karena ada rekan-rekan juga dari sahabat sekalian. Oh, maaf, what happened? Kok muncul ini sebentar? Iya, dia bermunculan. Baik, dan tidak sendiri karena bersama dengan Kanuru Channel juga. Juga satu channel yang ikut-ikutan. Ini sahabat saya yang biasa guyon dengan saya. Ya dadakan, ikut. Tidak. Tapi luar biasa, ini punya perhatian khusus, yaitu MVP Raja Wali. Iya, dahsyat luar biasa, saudara ya. Dan saat ini, saudara, seperti yang saya beritahukan, bahwa hari ini istimewa, kita akan membahas satu topik yang menarik. Masih ingat waktu saya masih kecil, saudara ya. Saya itu seringkali kalau ditanya, kalau saya ketemu orang Islam, saya nggak ngerti pengertian dari mana dan saya anggap itu sebuah kebenaran bahwa kamu agama apa? Saya bilang, oh saya Nasrani. Bahkan tadi ada teman ngomong, oh iya Pak, di Sumatera seringkali orang lebih banyak mengatakan Nasrani. Bahkan di mass media dan lain sebagainya kata Nasrani. Dan bahasanya kan Nasrani, kayaknya begitu bagus ya kayaknya. Saya pernah ngobrol hal tersebut dengan Pak Yulkifli juga. Ternyata kita jangan mau loh dipanggil Nasrani. Ternyata Nasrani itu bukan Kristen. Nah, ini menarik sekali. Sebelum live ini ada orang yang WA juga, lupa, bukankah Nasrani itu adalah pengikut Yesus dari Nazaret? Nah, kayaknya sama ya, Nazaret, Nasrani, Nasoro. Nah, hari ini istimewa, kita akan membahas hal tersebut dengan topik, jangan mau di framing kadrun lagi. Nasrani bukan Kristen. Nah, ini dia. Karena seringkali tanpa sadar di framing, sadar atau tidak sadar. Dan kita semua nerima karena ketidaktahuan. Ya, ini sangat penting sekali ya, saudara. Nerima karena ketidaktahuan. Nah, saat ini kami memberitahukannya. Jadi kami tidak menggunjingkannya, bukan menyerangnya dan seterusnya, tetapi juga ada yang sebetulnya dari pihak RT sebelah itu sudah ngerti Nasrani sesungguhnya gitu loh, tapi nggak mau membukanya. Dan pada akhirnya kan salah kaprah nih. Nasrani itu tadi yang saya dapati dari Pak Yulkifli waktu lalu ya, bahwa Nasrani itu tidak menganut paham Tritunggal, tetapi Triteis, karena Tuhannya itu adalah Allah, Maryam, dan Yesus. Nah, jelas ini salah. Makanya benar kalau di Al-Quran mengatakan musyrik dan lain sebagainya, kalau menyekutukan Tuhan itu benar. Ya, jadi benar, tetapi itu masalahnya banyak orang Muslim juga nggak ngerti itu loh. Dikira itu adalah kita yang sekarang ini, yang Kristen, Kristianos, yaitu pengikut Yesus. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita akan membahas bersama rekan-rekan di sini. Di sini ada Syekh Abu Subi. Shalom, Abu Subi. Shalom, assalamualaikum. Passwordnya. Haleluya. Beda nada. Biasanya haleluya. Dan saat ini kita dengar juga ini turun dari langit
karena biasa memberikan wahyunya, yaitu wahyu ilahi. Shalom Pak Wahyu. Ya, selamat sore, salam semuanya, sehat selalu. Salam. Baik. Nah ini channel MVP nggak ikut-ikutan ya, memang dia pendukung setia. Shalom. Nah, salam, selamat malam semuanya. Baik. Dan satu lagi. Haleluya. Baik. Pak Kanulu tidak bisa hadir, ya? Pangestu. Alhamdulillah, saya di dalam nama Tuhan Yesus, Pangestu. Assalamualaikum ya Abu Subi Ahlul Jannah. Oke, sebelum kita mulai ya, terutama kita tanya-tanya ke Pak Abu Subi nih, tapi kita belum mulai sudah ada yang tanya nih, jangan baperan ini Pak. Shalom, selamat malam Pak Heri. Masih banyak saudara kita yang tidak tahu bahwa Kristen dan Nasrani itu beda. Pak Abu Subi silakan. Iya. Jadi ini sebenarnya pengertian sejarah yang terpleset. Terpleset ini sengaja atau tidak sengaja, pertanyaan saya? Saya tidak bisa membuktikan, tetapi kok klop banget ya. Sangat afdol gitu loh. Ya. Karena penyebutan kata Nasrani itu langsung mengasosiasikan kita itu dengan Nazaret. Nah, ini dia Pak, capcay. Sebentar Pak. Ini lihat capcay. Nasrani itu artinya Nazaret. Kalau Kristen itu Kristus. Nah, ini dia. Silakan. Kok nyambung ya? Ngabur ya. Jadi ngabur itu. Jadi gini Pak. Jadi Nasrani itu memang salah satu sekte bidat. Ya, yang merupakan sinkretisme antara ajaran-ajaran Gnostik dengan ajaran-ajaran Alkitab Bapak Gereja yang tumbuh mulai abad kedua. Jadi mereka itu triteis. Triteis itu menganggap bahwa Tuhan itu ada tiga, yaitu Allah, Maryam, dan Isa. Nah, betul. Ya, jadi Pak Abu. Jadi munculnya Isa kan abad kedua. Jadi sebelum Islam lahir ya. Ya. Dan itu sudah berkembang jauh, itu banyak sekali bidat-bidat. Jadi waktu kejadian dan jumlah bidat itu meningkat setelah Konsili Nisea dan Kaisar Agustinus itu sudah mulai berkuasa. Jadi menggunakan pengaruh politiknya juga untuk mengusir dan mengejar-ngejar pengikut paham Gnostik, dan mereka lari ke timur di abad ketiga itu. Ya, jadi karena titik milestone-nya fondasi gereja itu adalah di zamannya setelah Konsili Nisea. Jadi gini, banyak orang salah kaprah ya. Konsili Nisea itu adalah konsili okumenis. Jadi seluruh gereja, jadi bukan bersifat konsili lokal ya, seperti misalnya konsili Kartago atau konsili Alexandria, itu enggak, itu lokal. Tapi ini sudah dari segala macam penjuru gereja itu bersatu, berkumpul, dan mereka itu mendeklarasikan bahwa Injil yang diakui atau kanonik itu ada 4. Ya, dan Injil-Injil di luar itu, karena mereka melihat, mereka sudah mengevaluasi sebelumnya, bahkan mereka juga secara sendirinya sudah menolak Injil-Injil yang aneh-aneh. Misalnya ada Injil yang mengatakan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma, ada yang Injil mengatakan bahwa itu ada membuat burung waktu kecil, berbicara dalam buayan, ya. Itu atau marah sehingga lawannya waktu masih kecil itu jadi sakit gitu ya. Itu ada cerita itu. Nah, itu ditolak dan dianggap itu hanyalah sebagai kitab-kitab dongeng yang tidak perlu diikuti. Dan juga banyak sekali Injil-Injil yang tercampur dengan midras dan legenda-legenda Yahudi yang merupakan cerita-cerita rakyat yang turun-temurun, yang makin berkembang, makin seru ceritanya, yang makin aneh-aneh. Ya, di situ katanya
Nabi siapa itu? Nabi itu sampai ke langit ke-7, kemudian terima 50 kata dari Allah, turun lagi pakai negosiasi. Itu dari legenda Yahudi, Pak. The Legend of Jude. Itu bisa dibaca di www.sefaria.org. Itu lengkap, Pak. Lengkap itu. Ya. Oke, kita balik ke Nasrani. Dan Nasrani ini adalah salah satu bidat yang cukup besar, cukup punya pengaruh. Dan mereka mempunyai satu kuil yang besar atau biara yang besar itu di daerah Yaman, selatannya Saudi. Ingat ya, Yaman ini kota ramai karena dia di pinggir pantai, Pak. Ya, Jazirah Arab yang tempatnya Mekah sekarang itu bukan daerah-daerah perdagangan yang utama. Itu hanya tempat suku-suku Beduin yang menguasai oase-oase atau namanya kabilah-kabilah itu, kampung-kampung itu. Dan juga banyak orang Yahudi karena mereka perdagangan lokal. Tapi kalau di Yaman itu perdagangan internasional karena semua barang India yang pakai kapal itu pasti mampir di Yaman. Jadi Yaman itu termasuk besar, Pak. Yang Sa'ana itu kota besar, kota pelabuhan yang besar, yang ramai. Pusat ekonomi di situ. Nah, itu mereka berkembang pesat di situ. Jadi sudah jauh sekali dengan kekristenan yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja. Jadi mereka tetap ngotot dengan cara-cara mereka, dengan kitab-kitab yang ditulis entah banyak orang, entah siapa, ya itu dianggap kitab yang sahih. Dan pengajaran-pengajaran itu menyebar di Jazirah Arabia waktu itu. Nah, itu berlangsung sekian mungkin 200-300 tahun hingga tiba abad ke-7. Makanya orang Arab mengenal orang yang istilahnya bukan Muslim tapi bukan juga pagan, itu mereka mengatakan orang Nasoroh atau orang Najran. Itu yang berasal dari Yaman. Itu sebutan umum. Nah, dari kata Najran atau Nasoroh inilah timbul kata Nasrani. Jadi bukan dari Nazaret. Makanya tidak ada di bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apapun, ya, atau bahkan bahasa Koptik, tidak mengatakan Nazaretian, tetapi mereka mengatakan Kristen. Pengikut Kristus. Jadi kata-kata pengikut Kristus itu sudah dibakukan, sudah ditetapkan, ya. Jadi mulai disebut di Antioquia pertama kali dikenal sebagai kelompok Kristiani gitu ya, Kristen namanya. Jadi beda dengan Nasrani ya. Nasrani itu adalah bidat. Nah, kesalahpahaman di Indonesia dan juga di Malaysia. Ingat bahwa dulu orang Belanda itu secara politik ya, penguasa Belanda waktu itu, mereka tidak peduli dengan agama, Pak. Mereka hanya otak dagang aja. Agama diserahkan pada misionaris, sending, kemudian juga ya pengabar-pengabar partikulir. Jadi tidak ada dalam satu visi dari pemerintah penjajah Belanda itu untuk menyebarkan agama Kristen. Makanya sekarang kan jumlahnya kan nggak signifikan, nggak besar. Ya, jadi bukan kalau ada yang bilang betul agama penjajah. Iya, banyak orang Belanda beragama Kristen, tetapi mereka tidak menyebarkan agama. Iya. Kalau mereka menyebarkan agama, Indonesia udah seperti Filipina, Kristen mayoritas. Beda dengan Spanyol. Kalau ada misionari yang numpang kapalnya, iya. Iya, benar. Dan itu misionari tidak dibiayai oleh secara spesifik dibiayai oleh atau merupakan misi oleh negara Belanda. Tidak, mungkin sumbangan tetapi bukan bagian dari pemerintahan Belanda secara resmi. Jadi makanya banyak sekali negara dan banyak sekali domine itu berbeda-beda karena itu. Kalau Belanda itu kan domine Lutheran yang mayoritas. Jadi harusnya Lutheran dong yang paling banyak di Indonesia. Tapi kan kita banyak sekali menerima macam-macam ya. Nah, betul. Di Indonesia masalahnya adalah ingat bahwa Alkitab pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pasar, itu yang menerjemahkan orang Muslim. Saya juga heran, nggak habis pikir.
Ya mungkin orang Belanda begitu naifnya mengatakan, oh ini nggak apa-apa, yang penting kan dia bisa bisa berbahasa, jadi dia boleh aja menerjemahkan gitu. Tetapi maksudnya waktu dia menerjemahkan, nafas-nafas Islam itu dimasukkan. Itulah mulai timbul kata Nasrani. Dan itu sampai tahun 50-an tuh, bahkan sampai lembaga Alkitab tuh masih menggunakan kata Nasrani, Pak. Begitu. Jadi sebenarnya kita harus kembali aja ke titik awal bahwa Nasrani itu bukan Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Nasrani itu berasal dari Najran atau Nasaro. Memang di kitab suci agama mayoritas itu disebutnya Nasoro, dan mereka punya anggapan bahwa Kristen yang saat ini, yang kita ini adalah sama dengan Kristen Nasoro yang ada dalam kitab mereka. Padahal kan jauh sekali, kita kan nggak menyembah Maria sebagai Tuhan. Tuhan kita satu, Esa. Ya kan? Eka. Tapi disalahartikan Tuhannya 3 atau triteis tadi. Jadi ya ini saya bilang kecelakaan sejarah begitu. Makanya sebaiknya memang harus dikampanyekan penggunaan kata Kristen. Kristen atau Katolik itu harus dipopulerkan, bukan Nasrani. Ingat zaman KTP, zamannya Soeharto, waktu kita pendaftaran KTP di formnya ditulis apa? Agama Islam, Nasrani, Buddha, Hindu. Ingat nggak zaman tahun 70-an, 80-an? Masih begitu, Pak. Ya, jadi Katolik disebut sendiri, tapi kalau Kristen disebut Nasrani. Formnya itu seperti itu, Pak. Jadi pemahaman dari aparat pemerintah, bahkan mungkin orang gereja itu menganggap, oh ini nggak apa-apa. Nasrani itu adalah bidat Kristen, kita bukan bidat, Pak. Ya kalau ada pendeta yang masih mengatakan Nasrani, itu suruh kembali aja ke STT-nya, suruh belajar lagi sejarah gereja, Pak. Abad kedua, ketiga, keempat, ya kan? Harus kembali ke kuliah lagi. Mungkin nilai sejarah gereja 1 dan sejarah gereja 2 itu masih dapat C atau D, mungkin, Pak. Gitu. Ada kan dia kan ada sejarah gereja, Pak. Iya. Oke, break sejenak, Pak. Jadi begini, ini ada yang ngoceh-ngoceh dulu. Nanti kita tanggapi dulu ya. Nanti yang lain boleh. Tapi yang jelas begini loh. Di Alkitab sendiri saya akan tunjukkan Alkitabnya ya, saudara-saudara sekalian, supaya paham. Jadi di Alkitab itu kata Nasrani itu cuma ada satu, Pak. Cuma ada satu. Itu pun tidak menunjukkan sebagai pengikut Kristus loh, tetapi sebagai satu sesuatu yang terpisah, separated ya gitu. Bentar, sorry. Oke, mana ya? Ya, yang terpisah dari batang Kristus. Iya. Ini dia. Sorry. Nah, Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekecewaan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Yang beradab dunia kan waktu itu ya dianggap kekuasaan Roma itu ya dunia itu gitu ya. Dan bahwa ia adalah, jadi terhadap siapa ini, Paulus atau siapa kalau nggak salah ya, pemberita Kristus, pemberita Yesus, bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, cuma ada satu kata ini, dan itu pun dituduhkan kepada para rasul-rasul yang memberitakan Kristus pada waktu itu. Nah, mari kita lihat bahasa aslinya langsung ya. Ini ya, Nasrani. Cuma satu. Ada kata Nasrani di Alkitab, tapi ini sebuah sekte yang justru dituduhkan kepada Kristianos, pengikut Kristus ini. Nah, ini dia. Nasoraios. Ya, Nasaret. Nah, ini banyak orang, terutama yang Muslim juga, memaksakan bahwa Nasrani itu adalah orang Kristen asal Nasaret. Nah, kalau sesuatu yang cuma satu kali aja di Alkitab itu artinya itu tidak main, tidak domin, istilahnya apa ya, Pak ya? Kalau sebuah kata itu banyak datanya, itu berarti memang penting. Kalau cuma satu ini bukan mayornya itu. Orang Nasaret gitu ya. Tetapi di sini menarik nih, ya.
penduduk Nazaret one separated gitu, yang terpisah gitu. Jadi beda loh, beda dengan yang satu ini. Nah, yang benar itu ini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya. Nah, disinilah di Antioquia lah murid-murid itu disebut Kristen. Jadi bukan bukan Nazaret, bukan Nasrani. Tadi ada ya, mereka sekte Nasrani. Satu kata itu aja loh, di seluruh Alkitab itu udah saya cek. Oke. Nah, kata Kristen ini ketika cek bahasa aslinya, Pak, ya. Di sini pakai nomor strong, ya, Kadrun apa ngerti itu strong ya. Disebut Kristen 5546. Ini kata kalau di dalam bahasa Indonesianya itu hanya ada 6 kata Kristen. Nah, perbedaan bahasa Indonesia kan terbatas ya Pak ya. Kata Kristen yang artinya Kristianos ini, artinya Kristianos, pengikut Kristus artinya 5546 ini hanya 2 Pak. Ini di Kisah Rasul 11 apa Kisah Rasul 6. Di sini juga Agripa mengatakan ketika diinjili, hampir saja kau yakinkan aku menjadi seorang Kristianos. 554 juga nomor strongnya sama. Tetapi yang lain di dalam bahasa Indonesia kata Kristen ini di sini tertulis Kristen, tetapi di sini ditulis Kristos yang diurapi gitu loh. Oke. Jadi ini saya harap nangkap maksud saya ya saudara-saudara sekalian. Jadi seperti itu. Jadi saudara yang mengatakan, yang di Islam mengatakan Nasrani itu adalah yang dimaksud adalah orang-orang Kristen asal Nazaret, bukan. Ingat ya, seperti Pak Abu Subi tadi mengatakan ya bahwa bidat Nasrani itu, Nasoro itu muncul sejak abad 2. Itu berarti 3 atau 5 abad kemudian baru muncul Islam kan gitu ya Pak ya. Betapa berkembangnya itu. Iya. Silakan Pak. Ya, jadi memang karena keterbatasan pengetahuan dunia luar di kaum di Saudi, di Arabia, Jazirah Arabia itu, mereka menganggap bahwa orang-orang yang di Yerusalem itu sama dengan orang-orang yang sifatnya Nasaroh. Itu dianggap sama. Ya. Jadi beda sekali ya. Kristianos dengan Nasraroh itu sangat jauh, Pak. Nasaroh. Ya, sangat jauh, bertentangan malahan. Sangat jauh. Karena mereka itu satu dari sistem pengajaran ketuhanannya. Jadi simbolis dan esensi ketuhanan yang diyakini itu berbeda dengan Kristen kita yang dari abad ke-1. Itu berbeda sekali, Pak. Nah, sayangnya ini masuk dalam kitab suci. Akibatnya diyakini dan dipercaya, taklid buta nggak boleh dibantah. Begitu, makanya kenapa orang-orang Muslim itu selalu menganggap orang Kristen itu orang Nasrani. Karena nyata tertulis di kitab mereka. Orang-orang Nasaroh itu. Termasuk secara dunia pendidikan juga perlu dikoreksi ya Pak ya. Ini ada usulan dari Pak Budi Santoso. Ini Pak Budi Santoso ya, Shalom Pak Eri, kalau bisa menggandeng organisasi Kristen untuk meminta Kamus Besar Bahasa Indonesia dirubah bahwa Nasrani sama dengan Kristen. Kalau di KBBI gak dirubah, anak-anak kembali diajar Nasrani sama dengan Kristen lagi. Ya itulah sebenarnya Pak salah satunya ya. Yang Pak, harus bersuara ini adalah PGI, Pak. PGI lagi Pak. Ya, maaf saya tertawa karena organisatoris yang diakui negara. Yang didengarkan suara PGI. Ya, cuma kalau PGI-nya menganggap bahwa Nasrani itu sama dengan yang di kitabnya kaum Muslim, ya repot Pak. Repot saja kita tetap dipersekusi oleh mereka. Begitu. Karena Nasrani dan Yahudi adalah kaum yang dimusuhi. Dan itu tertulis dari di kitab mereka, Pak. Jadi harus diimani. Oke, Pak Subi. Ya, baik. Pak Wahyu, silakan. Ya, betul ya. Memang untuk merubah di KBBI itu harus rujukannya dari organisasi terbesar kita, yaitu PGI. Cuman permasalahannya bagaimana kita bisa merestorasi kepemimpinan PGI ini kan gitu ya.
Jadi memang harus ada desakan seluruh umat Kristen, karena ini kan istilahnya penjerumusan sistematis ya, kalau tidak segera dirubah. Karena makna ini jelas bertentangan dengan kebenaran Alkitab, kan begitu. Jadi ketika mereka mengatakan Alkitab itu palsu, ya dasarnya betul. Dasarnya betul, karena yang diambil adalah dari kitab Nasoroh, yang memang bidat, kan begitu. Nah, penting kita bersama untuk kita membuat sebuah petisi atau mungkin rujukan bagaimana PG ini direstorasi lah ya, kepemimpinannya, tata kelolanya juga ya. Tentunya kita bergandengan tangan dan kita ke pemerintah ya, karena memang PGI tidak memberikan andil yang baik. Bahkan saya lihat meskipun bergelar doktor ya, mungkin ada yang sudah profesor mungkin ya, di situ malah dia pahpoh gitu loh, kayak entung gitu loh ya, nggak ngerti. Entung itu apa, Pak? Entung itu apa ya? Tung di lor di kidul gitu ya, kalau orang Jawa itu piye, Bu, Pak? Entung apa itu ya? Wis ngomong ulat, jelas bae plangaplongo ngono lah. Ulat yang ada di daun pisang itu loh. Ulat yang ada di daun pisang itu. Iya. Plangaplongo ngono Pak Wahyu, wis lah. Iya. Ya, maaf ya. Maaf katalah ya. Saya mengenal kekristenan kan baru kemarin sore istilahnya ya. Tetapi esensi dari kata Nasrani dan Kristen itu saya bisa menangkap baik loh. Sedangkan mereka yang punya gelar akademis doktor itu kok nggak ngerti itu, ya sekolahkan lagi lah kata Pak Subi tadi ya, sekolahkan lagi, cabut itu gelarnya, atau mungkin diulang mata kuliahnya gitu ya. Itu aja sih kesan saya ya. Ya nanti tentang Nasoroh itu dan kitab-kitab mana yang dikutip, ya saya sudah menemukan juga beberapa kitab-kitab yang dikutip yang untuk menuduh kekristenan itu saya sudah dapatkan. Salah satunya dari Injil Thomas, bahkan untuk menunjukkan Nabi ke-25 itu dari mana kan, karena di Injil Thomas itu ditulis juga di pasal 53-52 itu kenabian itu di suku Israel itu 25, itu saja. Ya, parahnya lagi kan pihak RT sebelah itu paling suka sekali menggunakan data-data dari kepalsuan kan, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Barnabas. Sebelum kita lanjut lagi, Pak Subi, kita respon dulu ya. Bintang Daud ini menarik sekali nih. Cuma ya kita luruskan saja lah supaya tidak terframing. Berhentiin aja nih maksudnya live ya. Jadi bodoh. Wong orang-orang bodoh di-share ulang. Oke lah. Karena dia mengatakan begini, Pak Subi dan rekan-rekan, ini orang-orang nggak ada ilmu tentang tertulis di Alkitab. Paulus itu disebut Nasrani sama orang-orang Yahudi. Apa Paulus pengantut bidat? Ternyata enggak sadar, tapi tadi udah saya baca ya di 1 Korintus. Ya, gini Pak Heri. Ya, silakan. Si bintang Daud, kalau dia memang dia menggunakan bintang Daud ya, itu sebenarnya satu simbol yang besar artinya ya. Dalam falsafah Kristiani dan Yudais ya. Suruh baca aslinya dalam bahasa Ibrani. Injil dalam bahasa Ibrani yang asli. Silakan. Baca dulu. Ya, baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, kamu akan menemukan bahwa Paulus tidak disebut sebagai Nasrani. Di mana ayatnya? Tetapi disebut sebagai Kristianos. Betul. Itu ada, cuman di Indonesia diterjemahkan karena pola pikir penerjemah yang waktu itu ya, tahun 60-an itu menganggap Nasrani itu ya Kristen. Makanya dalam bahasa Indonesia ditulis Nasrani. Jadi pinteran dikit ya, bintang Daud, jangan memalukan bintang Daud kamu. Ya, satu kali lagi nih Pak. Satu kali lagi nih bintang Daud. Nasrani di zaman Paulus memang beda pengertian sama Nasrani sewaktu zaman Islam. Makanya bedakan Nasrani zaman Paulus sama zaman Islam. Tetap aja Bahlul. Tetap aja Bahlul itu Pak. Tetap aja Bahlul. Bahlul. Bahlul Majnun. Ya. Bahlul yang Majnun. Apaan tuh? Iya.
Baik. Oke. Yang lain, Pak Wahyu ada mau tambahan? Salam Ya, juga itu anti murtad ya, salam. Ya, ngaku-ngaku bintang Daud, ngomong tentang Nasrani, ngomong Paulus Nasrani. Lu itu, aduh, mau ngomong apa saya ya? Ya sudah. Ya kasihan. Jadi memang tidak pernah ada literatur yang mengatakan Paulus itu adalah Nasoro. Justru kan jelas dikatakan itu Paulus kan mengajarkan ajaran-ajaran Kristus. Makanya kan jelas sekali di Antioquia, maka orang-orang yang mengikuti Paulus mengajarkan tentang Yesus itu disebut Kristen, kan gitu ya, bukan Nasoro, nggak ada sebutan itu. Kristianos. Ya, Kristianos. Ini tadi kan gitu. Yang saya sebutkan tadi, ada kata Nasrani di Alkitab cuma satu, tapi ini tidak menyebutkan sebagai Kristianos. Nasrani ini sekte. Iya, itu sekte. Yang tadi ini yang dibilang di dalam Kis berapa itu penyakit ini sampar Rasul itu. 24 ayat 5, Pak. Ini Pak saya tunjukkan, Pak. Penyakit sampar. Iya, penyakit sampar. Ya, dianggap penyakit sampar, dianggap bidat ini. Ya. Memang bidat, bukan dianggap bidat itu. Nah, yang benar tuh yang ini. Ini loh, semuanya Kristen artinya Kristianos, pengikut Kristus. Tidak ada di Alkitab yang menyatakan kita ini adalah orang Nasrani, tidak ada. Jadi tolong jangan perkosa kebenaran dan jujur lah. Belajar itu harus jujur, betul nggak? Ya banyak orang-orang Islam yang begitu, Pak, bahwa orang bodoh lah ini dan seterusnya. Ya itu dia asal jeplak ya. Itu kan bidat, Pak. Jadi mereka mempertahankan bidat itu, Pak. Ya, karena mereka malu dengan kitabnya, Pak. Karena banyak orang tahu, Pak. Iya, sangat terbuka ya. Udah zaman internet. Mereka malu, Pak. Betul. Jadi udah napas-napas terakhir untuk membela dengan penuh kebohongan. Iya. Begitu. Ya, internet taunya kornet, Pak, maklumi. Oh iya. Oke, MVP, ada yang mau disampaikan? Iya. Sebelum saya dinas di rumah tetangga. Silakan. Tadi Pak Heri pernah nonton film SpongeBob nggak? Oh iya. Itu dulu kesukaan temennya saya. Kan, temennya kan Patrick, nah cocoknya bintang Daud tuh ganti jadi bintang Patrick ya. Iya, Patrick kan. Jadi memang betul ya kalau misalkan kita mengkaji dari Alkitab, Nasrani dengan Kristen tuh memang jauh berbeda. Makanya kita lihat di dalam kitab Al-Quran, sejarah tentang apa yang diimani oleh orang-orang Nasrani itu berbelat-belit, ribet gitu. Dan memang itulah kelemahan kita gitu. Makanya jangan pernah kita dengan bangga saya ini Nasrani, ya saya Nasrani. Ya, Nasrani ya betul yang tadi dikatakan oleh Pak Abu Subi, Pak Wahyu dan Pak Heri. Ya mereka adalah orang-orang yang bidat gitu, ahli bidat dari yang betul-betul. Dimaklumi ya Pak ya, kalau ada yang nggak tahu, kalau yang sudah tahu ya sudah jangan pakai itu lagi gitu ya Pak ya. Iya, karena kan Tuhan Yesus juga kan ketika dia menyerahkan nyawanya kan apa yang dikatakan gitu, ampunilah mereka karena mereka nggak paham, tapi kalau udah nggak paham jangan bebal gitu. Gitu. Jadi memang jelas sekarang Pak, sekarang doanya itu ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka lakukan Pak. Kalau banyak yang bukan yang nggak tahu tapi tetap melakukannya gitu. Iya. Yang namanya Nasrani ya betul ya tadi Nasoro gitu. Bakal ada dalam pelajaran dari kayak misalkan Sorob gitu, diambil dari Asron gitu. Asron itu artinya pembela, penolong Allah gitu. Jadi ya makanya kan Al-Quran bilang telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Isa itu daripada Allah gitu. Lah kita nggak menyembah Allah gitu. Allah dengan Tuhan orang yang Kristen tuh beda. Tuhannya orang Kristen tuh ruh yang memberikan kehidupan. Tetapi Allah kan zat kan yang diciptakan. Ya jelas beda lah ardi dan samawah gitu. Samawat dan ardi memang beda gitu. Jadi tolonglah orang-orang Kristen ya membuka hati, jangan kalahlah pengetahuannya dengan kita yang baru lahir. Sombong amat. Astagfirullahaladzim.
Oke. Oke Pak Heri, saya izin pamit juga ya karena saya harus dinas di sebelah nih. Oke, silakan Pak. Terima kasih Soalnya banyak. selama Bapak ada sinyal saya terganggu Pak. Iya sama Mbak, saya juga HP saya yang hang terus Pak. Ya baik, terima kasih Pak Abu Subi, Pak Wahyu dan Bu Fadila, Pak Timurtad. Terima kasih spesial buat Pak Heri. Salam. Baik, makanan Pak. Dibungkus ya Pak ya, dibungkus. Ada nasi. Kresek, kalau... Ada Pak, ntar saya bikin nasi kibulin Pak. Ya, nasi kibulin. Oke, salam. God bless. Ya, salam. Berkilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, kita sapa Ibu Fadilah. Shalom Ibu Fadilah. Shalom Pak. Iya. Ibu Fadilah dulu, baru Pak Andi Murtad. Siap. Kata Nasoro ya, Nasrani. Sebenarnya saya tidak tahu sing pekok sing endi, sing pekok sing endi ya. Orang Arab Saudi ya, orang bukan Arab Saudi saja, orang Timur Tengah itu mengatakan pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu bukan orang Nasrani. Pengikut Kristus itu Al-Masihiyun namanya. Al-Masihiyun. Orang Kristen disebut Al-Masihiyah. Ya, biar belajar ya orang Islam ya, teman-teman ya. Bahasa Arab ya, Kristen itu bukan Nasrani, kawan-kawan. Tanya sama ya, bisa buka deh di Google Translate. Orang Kristen itu disebut dengan Al-Masihiyun, pengikut Al-Masih ya. Kristen itu disebut Al-Masihiyah, bukan Nasrani. Jadi di Arab Saudi pun, terutama di kantong-kantong Kristen seperti Syria, Libanon, Mesir, itu rata-rata mereka tidak pernah menyebut kami ini orang Nasoro atau kami ini orang Nasrani. Akan tetapi mereka menyebut kami Nahnu Al-Masihiyun. Kami ini orang pengikut Al-Masih. Tidak pernah ada mereka mengatakan kami ini orang Nasrani. Bu, kurang lengkap. Nahru Al-Masyun Al-Muslimun. Ya itu nanti lengkapnya kacau lagi Pak Muslimun itu bukan monopoli Islam, ya. Bu. Ya, tahu saya tahu, saya sudah pernah bahas itu waktu dulu. Kita pisahkan dulu. Yang penting Nasrani dulu. Nasrani itu kenapa disebut mereka menafsirkan bahwasanya Nasrani itu adalah orang Kristen. Nah, mereka merasa ada dua perlu dicatat, ada 3 kalau saya nggak salah itu penafsiran tentang kata-kata Nasrani. Termasuk mereka menganggap Al-Hawariyun itu Nasrani. Nah, sekarang Al-Hawariyun mereka anggap Nasrani, kaum penolong katanya kan. Itu sedangkan di Al-Baqarah mereka anggap Nasrani itu bukan kaum penolong tetapi yang patut dibenci. Dan sekarang mana yang jelas? Yang dibenci ataukah yang menolong? Yang penolong. Kan begitu. Jadi sama pelin-pelannya kalau mereka menafsirkan Nasoro itu seperti yang dibilang Pak siapa tadi? Pak Ferdi itu An-Nasar, penolong, disebut kaum penolong. Ya. Nah, kemudian sebenarnya kenapa orang-orang kaum seberang ini menafsirkan bahwasanya Nasrani itu adalah orang Kristen? Kan kaum Nazaret sebenarnya ya. Jadi mereka ini mempersempit bahwasanya kaum Nazaret itu adalah orang-orang yang percaya Yesus, artinya orang-orang pengikut Yesus. Nah, itu salah pengertian mereka. Jadi dipersempit, kemudian membangun narasi bahwasanya Nasrani itu adalah Kristen. Nah, ada satu tafsiran lagi saya lupa, ya. Satu tafsiran lagi saya lupa. Nah, jadi penafsiran-penafsiran inilah yang akhirnya membangun opini bahwasanya Nasrani itu adalah Kristen. Padahal di Arab Saudi itu tidak pernah mereka mengatakan kami ini orang Nasrani, tidak pernah. Nah, untuk kata Muslimun dulu pernah saya bahas. Jadi Muslim itu artinya ada 2 kata, Muslim dan Muslam, itu berbeda. Kalau Muslim itu adalah orang yang berserah. Ya, kalau di sana di Mesir khususnya ya dan Syria yang penduduknya banyak yang Kristen, ya, itu mereka menganggap kami ini orang berserah dan kami ini
wa nahnu muslimun. Kami ini orang muslim. Kami ini orang yang berserah. Wa nahnu muslimun ila Yesus al-Masih. Dan kami ini orang-orang yang berserah kepada Yesus Kristus, kepada Yesus al-Masih, Yesus Kristus. Itu kata-kata itu biasa buat mereka. Al-mu'minun juga orang Kristen Timur Tengah mengatakan al-mu'minun lah. Al-mu'minun itu apa? Ya orang yang beriman. Nanu al-mu'minun ila Yesus al-Masih. Boleh, sah-sah saja. Jadi ada beberapa sebutan yang mereka mengklaim bahwa itu milik mereka, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ke Mesir atau ke Syria atau ke Libanon, itu kita misalnya ya ada retreat atau KKR gitu ya, Pak Heri ya. Saya pernah ikut KKR online gitu ya, Koptik gitu, semacam KKR lah begitu. Itu mereka biasa mengatakan kata-kata muslimun untuk kita semua, untuk orang-orang Kristen, karena muslimun itu kan orang yang berserah gitu loh. Kemudian mukminin buat mereka itu biasa, orang-orang yang beriman. Nah, kalau untuk kata Nasrani itu nggak pernah mereka mengatakan kami ini Nasrani, nggak pernah. Al-Masihiyah itu artinya orang Kristen. Al-Masihiyun itu artinya pengikut Kristus. Ya, orang-orang pengikut Kristus. Kalau Al-Masihiyah artinya Kristen. Ya. Jadi mereka biasa bilang nahnu muslimun, nahnu mu'minun itu biasa buat mereka. Makanya kata-kata misalnya astagfirullah atau masya Allah itu buat mereka orang Kristen pun biasa. Makanya di tanah Arab, terutama Mesir dan Syria, Libanon, ya 3 tempat itu, mereka tuh tidak bisa, agak kesulitan membedakan mana orang Islam dan Kristen. Kecuali dengan tato di tangan kanan. Ada tato cap gitu, salib di tangan kanan biasanya. Itu kalau kami Koptik kan pakai gitu Pak Heri, ada tato salib di tangan kanan. Nah, itu yang menandakan kamu Kristen. Itu kalau di 3 tempat, Mesir, Syria dan Libanon, mungkin juga di bagian-bagian Timur Tengah yang lainnya, mereka sama Pak. Jadi ke gereja pakai jilbab model orang-orang Muslim gitu, biasa buat mereka. Orang ke gereja pakai jilbab itu biasa. Di pasar atau di mall melihat orang pakai jilbab itu biasa. Gak bisa membedakan itu Kristen atau Islam. Itu gak bisa dibedain. Yang membedakan itu tato salib mereka di tangan kanan. Makanya itu wajib, bukan wajib ya, untuk menandakan mereka Kristen. Gitu. Jadi kata banyak hal sebenarnya, kata-kata yang mereka klaim adalah milik Kristen. Kata-kata yang mereka klaim adalah milik mereka. Sebutan-sebutan ya. Ya itulah masalahnya di mereka Bu ya. Pakaian dan bahasa itu agama, dijadikan agama. Nah, itu masalahnya di situ. Pakaian dan bahasa itu agama. Diklaim, iya, diklaim sebagai agama. Makanya betul Pak Abu Subita bilang al-muslimun itu buat mereka tuh biasa. Al-mu'minun pun biasa, orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Ya Buddha, Hindu beriman dengan Tuhannya masing-masing. Benar nggak Pak Heri? Ya. Kristen ya beriman. Makanya di sana biasa nahnu al-muslimun. Ya ayyuhal muslimin, mereka biasa. Jadi kalau misalnya ada pidato gitu, khotbah gitu ya, ayyuhal muslimin. Orang-orang Kristen padahal isinya. Wahai orang-orang yang berserah diri, ila Yesus al-Masih, biasa kan ya ayyuhal mu'minin, ila Yesus al-Masih. Terus orang Arab Saudi marah, enggak ngamuk gitu loh. Iya. Begitu juga kata Indonesia kata aja yang kata Nasrani itu tidak ditempatkan untuk orang Kristen kalau sana. Sebutannya adalah Al-Masih gitu Pak Heri. Ya. Oke, kita menyambut dulu. Baik, kita sambut dulu Pak Anti Murtad ya. Shalom. Halo Pak Anti. Baik, Pak Anti Murtad. Kita mau bahas dulu ini. Ini perlu diluruskan supaya grassroots ini ya sebetulnya ya lucu juga, tapi kita baca ya. 2T. Isa Al-Masih punya 12 murid, disebut Hawariyun atau pembela agama Allah. Membawa ajaran Isa Al-Masih yaitu Nasoro.
Nah, ini dia. Dari sini aja udah salah kaprah ya. Membawa ajaran Isa Al-Masih adalah Nasoro. Kalau Nasoro dianggap bidat, kalian di luar ajaran Isa Al-Masih. Pak Subi? Oh, kasihan sekali. Baca Quranmu lebih teliti ya. Baca Quranmu lebih teliti ya. Itu mungkin Nusu kamu Pak hanya E, dengar. sabar nje Pak E. Enggak, aku Ya, nggak lanjut. nesu, aku malah ketawa kan tadi. Nje Pak E, wis Ya. guyu wae ya. Tawa melihat kemajnunan ini. Kok iya. Ya, oke. Majnun. Pak, Ya. Pak Subi, Jadi silakan. gini, Pak, ya, dia mengatakan 12 murid disebut Hawariyun. Hawariyun kan istilah dalam kitabmu. Di Alkitab nggak ada kata-kata Hawariyun. Nggak dikenal. Siapa itu Hawariyun? Nggak tahu. Ya kan? Ya, membawa ajaran Isa Al-Masih. Ini Isa Al-Masih yang mana? Yang lahir di bawah pohon korma? Kita nggak kenal. Ya. Yang bikin burung waktu kecil, dongengnya begitu, kita nggak kenal. Nah, ini Isa Al-Masih kan akte kelahirannya beda, Pak. Ya memang beda, nggak dikenal. Ya kan? Ya. Jadi coba ditampilkan lagi tadi Pak, yang tadi Pak. Ya. Nah ini ya, membawa ajaran Isa Al-Masih yaitu Nasoro. Ini punya dalil nggak ente? Tunjukkan dalil. Jangan yang ngomong. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya di kitabmu? Kalau perlu buka tuh asbabun nuzulnya, buka hadismu. Pak E jarine Al-Baqarah 132 133. Nabi Ibrahim berwasiat, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Baca Al-Baqarah dari 127. Lah yuk berserah diri ki dudu Al-Hawariyun ya. Iya, nggak ngerti dia nggak ngerti kok. Kalau Nasoro dianggap bidat. Lah, sekarang gini Bu, ini Bu, biar saya selesaikan. Kalau Nasoro dianggap bidat nih kata dia ya. Memang dianggap bidat. Ya, memang dianggap bidat. Kenapa? Yang punya ajaran Yesus Kristus atau yang di Arab sering disebut Isa Al-Masih versi Kristen, bukan versi Islam, tidak mengatakan seperti itu. Kita nggak punya dalil untuk menetapkan bahwa Nasoro itu ajaran yang benar. Bahkan dikatakan sekte Nasrani, penyakit sampar, penyebar penyakit sampar itu di Alkitab kami ada. Kalau di kitabmu seperti itu ya terserah. Nah, kalian di luar ajaran Isa Al-Masih betul. Karena kami tidak mengimani Isa Al-Masih dalam kitabmu. Ingat tuh baik-baik. Ingat baik-baik. Dan ingat ya, Yesus Kristus itu sudah ada 600 tahun sebelum ajaranmu ada. Jadi belajarlah. Pak Subi, betul. Ya. Maaf. Ini Al-Baqarah 132, 133, tapi apa hubungannya dengan Nasoro? Jadi jangan lompat-lompat. Biasa ya. Pak, biasa. Kaum ini adalah kaum yang coba mengkais-kais. Menunjukkan bahwa mereka benar. Padahal mereka tuh ngawur. Mereka nggak paham kok kitabnya. Kitabnya membingungkan gitu kok. Penuh kontradiksi kok. Iya. Ya kan? Kita fokus di Nasrani, Nasoro ya, jangan lompat-lompat. Ya, jadi mereka itu menganggap berserah diri itu berarti monopoli umat Islam. Itu salah besar. Orang-orang Kristen di Arab dari abad ke-1 juga sudah mengatakan diri mereka muslimun. Bukan abad ke-7 atau ke-6 baru muncul. Salah ente bangun dulu deh. Sikat gigi, cuci muka, baca lagi buku sejarah. Begitu ya. Nah, jadi semua klaim-klaim kayak gitu itu juga ya gimana ya? Klaim bahwa Nabi Adam itu bukan nabi, Pak. Adam manusia pertama, iya. Tapi saya heran kenapa tidak ada keterangan tentang Hawa. Siti Hawa itu dari mana? Beritanya dari hadis. Kalau gitu dari hadis dari mana? Siapa yang ngasih tahu? Ya kan? Kalau wahyu Allah katanya, kenapa nggak ada dalam kitabnya di Quran? Itu pertanyaan sederhana. Bisa jawab nggak? 2T. Iya.
Gampang kok 2T itu. fokus ya, fokus 2T ini bicara soal Nasrani kamu lompat-lompat ke sana, enggak ada hubungannya Sik ini dengan Pak, Ukraina. tak ajari sik Ya, dilit ya. silakan. Ya, caci likit ya jari sik. Ya, jadi gini, sopo jenenge mau 2T. 2T. Turu turu teko Telo. turu. Teko turu wantelo. Ya. Jadi gini, kamu menganggap semua nabi itu Nabi Ibrahim adalah apa jari ini mau Islam, apa orang yang berserah diri. Kabeh nabi ki berserah diri. Ya, sekarang berserah diri itu berserah diri kepada siapa? Terus apakah terus Islam ngono kuwi? Islam itu diresmikan, Baru dikenal. itu setelah Muhammad meninggal ya Pak ya. Maaf kalau saya salah. Ya. Kayaknya setelah Muhammad baru diresmikan oleh ini siapa Marwan bin Affan. Itu ya pas Rasul nih udah nggak ada kan? Udah nggak ada tahun 700-an sekian. Iya. Jadi itu baru kata-kata Islam itu mulai ada pertama kali. Nah, sebelumnya dikatakan kaum ini ya kaum Sarasen, kaum ini belum ada Hanif, kata Islam itu. Islam belum ada, Hanif gitu ya. Terus berserah diri, Dul ya, berserah diri. Orang Arab itu seperti saya bilang tadi, orang Arab itu siap apapun agamanya, bahkan Kristen mengaku juga berserah diri. Kami ini orang berserah diri kepada Yesus Kristus. Ngono loh. Berserah diri kepada Yesus Kristus. Anak Muslim, tapi ila Yesus Al-Masih. Kan begitu. Berserah diri. Loh, Muslim bukan Islam, Bu. Lah kepiye? Lah kamu mengkhianati agamamu sendiri. Muslim bukan Islam. Ayo, itu ada ayatnya itu. Muslim bukan Islam. Kamu mengakui Muslim bukan Islam, berarti Islam bukan Muslim, ngono. Kalau saya memang iya Muslim belum tentu Islam, iya. Muslim jadi belum pakai tentu bahasa Islam. yang benar. Ya, itu bahasa yang benar. Kalau kamu bilang Muslim bukan Islam, aku angkat tangan ya. Itu biar kaummu saja yang menilai kamu seperti apa. Wes ngono to. Wes kepepet deh Pak Ketoke. Ya wes ngono. Oke. Baik, saat ini kita beri kesempatan kepada Pak Wahyu yang dari tadi berdoa saja. Silakan. Berdoa saja ya. Gregetan Pak doa nih. Ya, silakan, kembali ke sejarah Pak Wahyu, ya, Pak. Tolong diungkapkan, disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana karena yang dengerin di IQ-nya di bawah 70, Pak. Oh ya, baik Pak. Ya, saya minum air putih dulu Pak. Iya, nyebut dulu Pak, nyebut dulu. Oke, nyebut. Nyebut. Baik ya. Ya memang gini ya, pemahaman saudara-saudara kita ini yang ya sebenarnya nggak tahu tapi sok keminter, ya sok tahu, diberitahu ngeyel kan begitu ya. Jadi memang Kak sebutan Nasrani, Nasoroh atau Nasrani itu menjadi budaya kemudian berkembang, terus kemudian itu dikutip kalau tidak salah di dalam kitab tetangga RT sebelah itu 4 kali ya disebutkan ya kata Nasoroh itu atau Nasrani. Nah Nasrani memang beberapa literatur mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang mengikuti ajaran Yesus kan gitu ya. Nah kemudian di situ disebut istilah Nasrani atau Nasoroh ya. Nah sebenarnya merujuk pada ajaran-ajaran tadi yang saya katakan Yesus ya, yang notabene Yesus itu memang sebenarnya dibesarkan lahirnya kan di Bethlehem ya, di Nazaret itu kan dia tumbuh saja menjadi dewasa lah ya, bertumbuh lah ya di sana di Nazaret. Nah di Nazaret itu mereka juga sudah mulai dan ajaran Yesus itu
menjadi keyakinan mereka. Nah, untuk ajaran-ajaran yang orang Yahudi tadi yang ada di Nazaret itu, maka sebutan orang-orang pengikut ya, pengikut paham itu tadi, faham itu disebut Nasoro atau juga kaum Hawariun gitu loh. Jadi kaum Hawariun itu adalah bukan 12 murid itu, bukan sebenarnya, tetapi orang-orang yang gitu ya belajar atau mengikut Yesus di Nazaret itu tadi, maka disebut Nasoro. Nah, apa saja sih ajaran-ajaran kaum Nasoro ini dan Hawariun? Ya salah satunya ya tentang khitan, ya tentang khitan pada hari ke-8. Ya, memang itu sudah menjadi budaya Yahudi, orang Yahudi. Ya, kemudian ajaran apa sih yang mereka pakai ya tentang ini? Ajaran tentang kalau mati itu dikafani. Itu adalah ajaran kaum Nasoro atau Hawariun tadi. Ya, orang mati dikafani. Ya, terus kemudian ajaran-ajaran juga tidak minum apa itu yang memabukkan itu, komar atau kamar. Ya, kamar ya. Kamarnya siapa, Pak? Bukan kamar bahasa Indonesia ya. Kamar, yang kamar. saya tahu kamar. Kamar Kalian ya, di surga tidak memabukkan, Pak, kamarnya. Iya, kamar ya. Ya, termasuk ajaran-ajaran tidak minum kamar. Juga ajaran-ajaran kaum Hawariun. Ada sungainya. Ya. Ada 4 sungai, Pak. Ada 4 sungai dan sungai kamar. Sungai kamar ya. Ya, iya. Ajaran Nasoro atau kaum Hawariun tadi juga mengajarkan tidak makan daging dan darah babi. Ya, itu semua dikutip dari kitab Taurat kan gitu ya. Nah, tetapi dia lupa bahwa itu adalah ajaran-ajaran orang Yahudi. Kebanyakan Sibelian, Pak. Ajaran Sibelian. Iya, ya itu salah satunya ya dari literatur yang ya kan banyak sekali ya tentang kitab-kitab ini yang kita kan sekarang membahas tentang Nasor itu tadi kan gitu loh. Jadi memang benar-benar bahwa kaum Nasoro atau Hawarium itu ya ajarannya dia diduplikasi lah ya, artinya dicontek lah ya dengan ajaran yaitu mati harus dikafanin, tidak minum kamar. Itu budaya Yahudi yang ada di Nazaret sana yang kemudian menjadi kaum Nasrani ini kan gitu. Yang juga disebut juga kaum Hawariun kan begitu, Pak. Nah, pemahaman inilah ya sehingga membuat kekacauan-kekacauan. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini tidak mengakui, orang Yahudi ini tidak mengakui Yesus sebagai Kristus itu, tetapi dia hanya mengakui Yesus ya pengikut saja, tetapi yaitu tadi Yesus yang dikatakan Mesias yang tidak mereka anggap ya seperti budaya yang sekarang bahwa Mesias itu yang menyelesaikan secara politik kan gitu. Makanya kaum Hawarium itu jelas ya tentang mati dikafanin, sunat, ya kemudian dijadikan sebuah kitab, ya dianggap itu kitab suci. Nah, sedangkan di dalam kekristenan kelompok ini Paulus jelas sekali mengatakan mereka itu adalah penyakit sampar, bidat-bidat yang menyesatkan kan begitu. Nah, kemudian terus berbicara tentang Tuhan itu salah satu yang dijawab juga Tuhan itu salah satu dari 3 itu. Nah, itu juga terdapat di Injil Thomas ya. Di Injil Thomas pasal yang ke-30 itu ya dikatakan Tuhan itu dari 3 yang 1 ya. Nah, apakah ini dari kaum Nasoroh atau kaum Hawarium yang diajarkan Hawarium, saya belum memiliki ya korelasinya, belum ketemu ya, tapi sedang saya pelajari juga ya, seperti dalam Injil Thomas 114 Injil Thomas atau ucapan Yesus ya dikatakan di situ ya ayat yang ke-30, Yesus berkata di mana ada 3 Allah mereka ilahi, di mana ada 2 atau 1 disitulah aku berada bersama
yang satu. Nah ini kan kemudian dikutip ya, sesatlah atau kafirlah menganggap Tuhan itu salah satu dari yang tiga. Nah kemudian juga di dalam Injil Thomas ya, kemudian korelasinya dengan kaum Hawariun itu atau Nasoro ini saya juga belum menemukan, tetapi terus dalam penelusuran tentang berbicara kenabian ya, kenabi disebut kenapa ada nabi yang kesekian ya. Di dalam Injil Thomas itu disebutkan juga bahwa murid-muridnya berkata kepadanya 24 nabi telah berbicara di Israel, kan begitu. Jadi memang di Injil Thomas itu menuliskan bahwa nabi-nabi yang di Israel itu hanya 24. Kemudian ada nabi ke-25, yaitu literatur mana yang bisa mengambil nomor itu, kan begitu ya. Kalau yang ke-26 kita udah tahu yang ada di Eropa ya. Itu saja ya. Jadi memang pemahaman tentang ini tentunya kita harus merubah melalui organisasi kita, yaitu PGI. Tetapi kalau PGI itu tidak peduli acuh ya, kita harus sepakat bahwa PGI ini tidak merepresentatifkan kebenaran-kebenaran ajaran Kristen. Nah orang-orang ini ya harus kita kita harus beranilah, umat Kristen harus sepatu untuk merestorasi PGI inilah ya. Harusnya dia sebagai orang-orang yang memiliki otoritas tertinggi di dalam organisasi kita, Dewan Gereja-gereja ini, mengembalikan makna ya kata itu sesuai ajaran yang benar ya. Ya kita tidak menyalahkan karena memang dulu itu keterbatasan informasi ya. Tetapi sekarang informasi sudah terbuka ya, kita harus beranilah restorasi tentang pembenaran Alkitab ini. Itu saja Pak Eri, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Baik. Salam Pak Nebukadnezar, saya sapa dulu sebelum saya Selamat malam, shalom semuanya. Terima kasih sudah dimasukkan. Iya. Baik. Ini waktu saya berbicara ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya sedikit menambahkan dari keterangan dari Pak Wahyu Ilahi. Memang Paulus dikatakan dari sekte Nasrani pada zamannya. Ya, sampai itu ada di Kisah Para Rasul 24. Ya, itu tadi mungkin sudah diterangkan sama Pak Wahyu ya. 24 ayat 5 ya kan. Itu kan dikatakan yang tadi penyakit sampar bahwa dia adalah bagian dari sekte Nasrani ya kan. Lalu di ayat yang ke-14 ya. Kalau di ayat 22 pasal 24 ayat 5 itu dakwaan ya. Dakwaan kepada Paulus. Saat itu kan dia ditangkap ya kan oleh pembesar-pembesar Yahudi. Lalu keluarlah kata-kata tersebut. Nah, itu maksudnya Paulus yang dikatakan itu dia ya kan. Nah, kemudian di ayat 14-nya di situ ada pengakuan dari Paulus. Ya, akan tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami Yahudi ya, dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Terus? Ya, jadi Nasrani ini sudah ada pada zaman Paulus. Nah, sekarang yang akan menjadi pertanyaan bagi kita, kalau memang di dalam mereka, artinya umat Islam itu, kalau kita lihat di Qur'annya itu ada Yahudi dan Nasrani, ya kan? Nah, di sini kita harus butuh penjelasan dari mereka. Apakah Nasrani yang dimaksud itu sama dengan yang tertera di sini, atau Nasrani yang bagaimana? Sebab kalau kita lihat adanya surat-surat Maryam itu tentang Isa, itu akan berhubungan dengan Nasrani, tapi di situ kita tidak temukan link garis merah, bukan kain merah yang hilang ya, garis merah tentang hubungan ini. Ya. Tidak ada. Jadi ngambang, jadi gamang. Nasrani yang mana? Sebab selama ini kan banyak sekali yang bilang, itu Nasrani bidat Kristen ya, Najran, ada yang bilang Nasaro adalah Nazaret.
Nah, itulah yang harus kita pertemukan dulu, ya kan? Karena jujur, kalau memang Nasrani itu yang disebut adalah Nasrani zaman Paulus, akan menjadi aneh begitu kita buka surah 29 ayat 9 atau 29 ayat 9 atau balik gitu ya, tentang perangilah Yahudi dan Nasrani. Tapi ini Pak Nebu, ya. Shalom. Nah, Shalom, ya. ini juga harus hati-hati loh. Pihak mereka tuh seringkali bacanya tuh kebalik-balik gitu, seperti cara berpikirnya. Paulus mengakui, seakan-akan mengakui ya, tetapi kan gini loh, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Tapi yang dimaksud adalah ketika dia sebelum menjadi Kristianos, kan begitu Pak? Iya. Betul kan? Iya. Jadi benar. Itu pun memang betul, Nasrani itu bukan Kristianos, dan begitu. Iya. Ya, oke. Ya memang kan kalau perkataan Kristen itu kan adanya di Antioquia ya setelah beberapa saat itu ya. Betul. Barulah ada kata Kristen. Jadi jauh sebelumnya Nasrani dulu sebelumnya diadakan itu. Nah ini yang akan menjadi satu perbandingan bagi kita khususnya umat Kristen, bahwa kita harus tahu dulu Nasrani yang dimaksud oleh mereka di dalam Quran atau agama Islam itu Nasrani yang mana. Jangan sampai kita terbawa bahwa Nasrani itu adalah Kristen yang kita sekarang ini. Ya kan? Karena setelah itu banyak sekali bidat-bidat Kristen. Setuju. Banyak sekali. Bahkan ya dugaan pribadi saya, bahkan ajaran abad 6 ini salah satu bidat Kristen. Karena antikris sekali. Karena kalau kita pelajari lagi di dalam surah-surahnya, itu sangat kontradiksi dengan ajaran Nasrani yang awal. Pada saat zaman Paulus itu berbeda sekali, sangat berbeda. Jadi makanya saya, apalagi tentang yang dikatakan adanya memutarbalikkan lidah terhadap kitab yang benar. Nah ini selalu dikatakan sebagai senjata bahwa Taurat dan Injil dipalsu, bukan begitu ya? Ini senjata mereka, di dalam surah mereka ada itu. Tapi itu kan bukan tulisan, tapi itu kan perkataan. Tapi mereka menuju bahwa itulah yang aslinya nggak bisa. Nah itulah, seperti itulah. Makanya kita sendiri literasi sejarah kita ini lengkap, ya. Kita mau cari dari kodeks, mau cari dari apapun itu kita bisa buktikan semuanya. Dan itu dari sejarah ada, aslinya ada. Ya benar. Tapi kita balik lagi kepada mereka mencarikan satu bukti sejarah tentang adanya agama kepercayaan ini mereka tidak bisa. Bahkan kita malah bisa mengumpulkan sejarah-sejarah daripada kerajaan-kerajaan di Arab yang mana di semua situ tidak ada yang namanya Islam. Sampai pada abad 7 itu kan dikuasai oleh beberapa kerajaan kan Jazirah Arab itu. Ya. Bahkan tidak ada kerajaan menceritakan tentang keberadaan Muhammad. Ya. Padahal dia adalah tokoh yang paling besar. Nah inilah yang akan menjadi satu pelajaran bagi kita supaya jangan selalu oh iya Isa itu adalah Yesus. Tidak. Oh Nasrani itu Kristen. Tidak. Berbeda semua. Ibrahim bukan Abraham. Ibrahim Ismail yang akan dikorbankan. Abraham Ishak, berbeda jauh. Ya. Kan begitu. Nah makanya selalu saya katakan, iya. Mereka ini selalu mencoba mendapat pengakuan bahwa mereka itu adalah anggota agama Samawiyah, agama Samawi, agama dari langit. Jadi selalu mengkaitkan bahwa Tuhannya sama, nabi-nabinya sama, cuma mungkin beda istilah begitu. Jadi mereka tuh selalu begitu, Pak. Karena patokan dalam kitab mereka itu sangat lemah, gitu, dan tidak mempunyai bukti-bukti pendukung. Tidak punya, Pak. Ya, benar. Itu sering kita diskusi, bukan debat ya. Itu kita sering diskusikan ya. Kalau tentang agama Samawi, apapun mereka, jujur aja saya sampai mengatakan, wah ini agama klaim. Jujur, karena ingin mencari kebenaran di kitab lain. Jadi kitabnya kalau tidak bisa menjawab bukan kitab kebenaran. Ya, tapi bagi kita apologet Kristen, di mana ditanyakan Alkitab menjawab, bukan comot-comot Quran, tidak.
Alkitab semua menjawab dari segala pertanyaan. Jadi itulah yang menjadikan cari jawabannya di Alkitab ya Pak ya Nebu ya. Iya, pembenaran. Tanya tentang Al-Quran, carinya tuh di Alkitab jawabannya. Lucu. Iya, akhirnya yang menjadi kebenaran siapa? Alkitab. Iya, benar. Nah, itulah. Jadi itu bagus sekali topiknya malam ini, sangat saya sangat senang. Ini satu pengetahuan bagi kita semua orang Kristen yang belum mengetahui apa Nasrani, siapakah Isa itu, siapakah Ibrahim dan lain-lainnya. Terima kasih Pak Jenderal ya sudah membawakan topik yang seperti ini, pengetahuan yang sangat luar biasa. Saya suka sekali. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke, sebelum kita ngobrol lagi ya. Shalom Pak Nebu. Yang ada di backstage tolong jawab dulu sapaan kasih saya ya. Kalau enggak saya naikkan. Oke. Pak, kita bahas ini ya. Ini Pak Silvero Tillman ini sebetulnya Kristen ya kalau dari komen sebelumnya, tetapi ini mengatakan begini, mari kita bahas, Nasrani adalah pengikut ajaran Yesus mula-mula, kemudian Nasrani para pengikut jalan Tuhan. Ini bagaimana? Silakan. Ya salah Pak, tadi kan sudah saya jelaskan Pak. Tadi sudah dijelaskan. Itu ya, Yahudi Pak. Iya, dia Yahudi, jadi salah Pak. Ya, tadi udah dijelaskan sama Pak Nebu ya. Tadi kisah ya, ternyata sudah terjawab sebetulnya. Ya, sorry. Yeah. Sudah terjawab. Nah, ini tadi. Ini kan di ayat 5 Paulus dituduh sebagai sekte Nasrani. Seorang tokoh sekte Nasrani. Nah, ternyata sekte Nasrani itu bukan Kristen karena di ayat berapa Pak Nebu? Lupa saya tadi. 14. Aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Jadi dia itu dulu adalah Yudaism, ya, yang itu juga disebut sekte oleh orang Romawi gitu loh, ya. Nah ini hati-hati. So itu kan saya selalu mengulang-ulang ya, belajar Alkitab itu harus eksegese. Apa yang dikatakan Alkitab, bukan eisegese. Nah ini kalau belajar sekarang kan sudah nggak perlu ke sekolah teologi ya, dunia pengetahuan itu hanya sedauh jempol. Ya Pak Silvero Tillman itu perlu diluruskan. Ini harus segera dirubah Pak ya pengetahuan itu, pengertiannya. Demikian ya. Pak Abu gimana menurut Anda? Sedikit tambahan bisa Pak Jenderal sedikit. Monggo, itu kalau kita tahu tentang bagaimana si Paulus itu akan dikatakan sekte Nasrani, itu karena Yahudi yang berasal dari Asia, terungkap di Kisah Para Rasul 21. Kisah 21. Di fitnah. Iya. Di fitnah. Pasal 21. Iya, di fitnah. Dari situlah akhirnya makanya dia kembali ke Bethlehem. Kemudian dia membawa Barnabas untuk mengamatinya, begitu. Iya, itu lengkap semua ceritanya itu. Jadi tidak terputus. Jadi kita konteksnya itu dari ayat ini itu bersambung terus. Nah itu akan paham. Sistematis sekali ya. Iya benar. Terima kasih itu aja. Ya Pak Nebu. Jadi benar kan sebenarnya. Orang-orang yang mengatakan bahwa Kristen itu dirubah-rubah atau dihancur-hancurkan sama Paulus, itu betul-betul mereka tidak kenal Alkitab. Ya kan? Di Alkitab jelas kok, karya Paulus itu bagaimana. Dia mengenal Petrus kok. Dia bareng sama Barnabas, murid Yesus. Dan Barnabas melaporkan bahwa apa yang dilakukan Paulus adalah benar. Sesuai, makanya mereka kemudian berpelukan dan berjabat tangan dan berbagi tugas. Begitu. Ya, itu sering saya tanyakan. Kamu kenal Paulus dari mana? Coba tolong ceritakan asal mula Paulus. Nggak bisa. Nggak ngerti. Ya orang mana KTP-nya. Iya. Nggak ngerti mereka. Jadi mereka tuh hanya apa kata Zakirnai. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan dari orang-orang dulu. Diteruskan. Jadi beribu-ribu kali kita jelaskan. Berikutnya anaknya mereka juga akan tanya lagi seperti itu. Cucunya akan. Itulah sami itu penyakit sampar itu Pak Nebu. Iya. Oke. Baik, saya sapa sedikit dulu. Pak Eri. Ya, tidak lama saya sapa Pak Westerling. Shalom ya. Selamat datang. Pak Wahyu silakan.
Iya, jadi begini Pak, siapa tadi yang tanya tadi, dia pengikut Yesus. Ya, makanya begini, saya ingin jelaskan ya. Ya, jadi pengikut Yesus. Nah, orang suku kaum Nasoroh atau kaum Hawariun tadi memang mengharapkan Yesus yang secara politik, Pak. Makanya dia menolak Yesus, karakter Yesus itu yang datang sebagai juru selamat yang kasih. Tetapi mereka berharap Yesus yang secara politik. Makanya kaum Hawariun itu menolak karakter Yesus yang sebenarnya, kan gitu. Jadi mimpinya dia itu bahwa kaum Nasoroh atau kaum Hawariun ini berpikir bahwa Yesus yang dikatakan Mesias itu penyelamat umat Yahudi secara politik, Pak. Nah, itulah kesalahannya mereka. Ya, jadi jelas sekali bahwa jadi bahwa kaum Najran atau Nasoroh itu mereka juga menggunakan lambang salib. Iya. Itu di prasasinya banyak. Tetapi salibnya agak beda, Pak. Mereka salibnya itu antara yang vertikal dengan horizontal itu sama, Pak. Jadi hanya cross biasa. Seperti lambang palang merah gitu, Pak. Begitu. Bukan salib yang kita kenal. Itu banyak di literatur. Jadi di kitab-kitab Nasoroh yang Injil palsu itu lambangnya selalu salib dalam bentuk yang tidak presisi yang presisi Pak ya. Oh iya betul. Gitu, jadi Pak. biar jelas mereka ya, penolakan mereka itu yaitu berharap Sang Mesias itu secara politik, kan begitu Pak Eri. Makanya dia menyebut kaum Nasoroh dan Hawariun itu yang berharap ya. Ini orang Yahudi, tadi Yahudi dari Asia. Ya, saya belum sampai ke sana ya, tetapi saya menelisik ini siapa sih sebenarnya. Oh ya benar, memang penolakan mereka bahwa Sang Mesias itu seperti kehendak hati mereka secara politik, Pak. Itu saja tambahan saya. Ya, baik. Oke, sebelum saya beri kesempatan kepada Westerling, kita bahas dulu ini. Ada sesuatu yang menarik, di Koptik juga pakai ini ya, logo juga salib ya. Oke, sebentar, ini dia. Loh. Banyak. Ini dia. Jalan kebenaran hidup. Orang-orang Yahudi pemeluk Kristen mula-mula disebut Nasarene. Perkembangan maknanya menjadi Nasrani yang artinya MRN, maaf ya singkatannya saya kurang paham. Jalan kebenaran itu Nasrani artinya yang menolongku, meski awalnya sebuah ejekan buat orang-orang Yahudi pemeluk Kristen. Menurut saya yang ejekan itu yang Kristianos itu, bukan Nasrani tadi. Itu memang sekte yang dianggap ini. Begitu. Nasoroh itu tapi kan artinya pembela, bukan Pak, Kristianos, atau Hawariun, Kristianos. Pak. Iya. Nasoroh atau Hawariun itu kan pembela katanya. Ya. Tapi bukan ini ya maksudnya, barangkali perlu diluruskan. Bukan salah. Itu salah, Pak. Salah arti dia. Mungkin coba saya sih sarankan ya, kalau tadi siapa namanya Pak? Jalan kebenaran hidup ya. Jalan kebenaran hidup. Ya, coba kamu mungkin kalau belum punya, kamu ke Tokped ya. Itu ada buku karangan Berkov. Sejarah gereja itu sangat enteng untuk dibaca, sangat jelas. Jadi kamu bisa lihat itu bedanya bidat ini, bidat itu, perjalanan panjang sejarah gereja itu jelas sekali diungkap hingga Lutheran, sehingga abad ke-15 begitu. Jadi saya sarankan coba belajar, menambah ilmu ya, jadi paham yang betul bagaimana. Bukan hanya mendengar ya. Ada bukunya murah, harganya 80 ribuan lah di Tokopedia itu. Sejarah gereja gitu loh. Karangan Berkov. Bahasanya enak diikuti, terjemahnya bagus dari penerbit Canisius ya, itu. Ya, itu ada itu. Oke. Baik, Pak Westerling, wajib, ya, Pak. Itu buku wajib ya, Pak ya. Di STT kan buku wajib gitu. Ya betul, Berkov. Iya. Oke, Pak Westerling, shalom.
Shalom, selamat malam. Oke, selamat malam Pak. Monggo Pak. Gimana Bapak orang Nasrani? Saya orang Kristen, saya bukan sekte. Orang Kristen. Begini, kan sudah ada tertulis di Kisah Para Rasul 25 ayat 5 yang ternyata Nasrani dimaksud oleh ayat tersebut adalah sekte Yahudi yang ada sebelum Yesus lahir. Sekte tersebut tentunya menganut pada hal-hal mistik, gnostik ya. Apabila kita melihat manusia, nah itu kan sudah ada tertulis manusia Nat Ahmadi. Nah, dapat diketahui juga bahwa di sana banyak dituliskan mengenai sekte gnostik. Nah, lalu apa yang dikatakan dengan yang dimaksud dengan gnostik adalah suatu sekte yang mempercayai bahwa tubuh adalah penjara jiwa ya, yang mengurung diri, mengurung jiwa, yang memisahkan tubuh dengan roh. Jadi jelas pemahaman tersebut mempengaruhi oleh filsafat Platonis. Dan sebenarnya orang Kristen di sekitar Arab pada masa awalnya juga menganut gnostik yang percaya bahwa Yesus hanya luarnya manusia, tapi manusia pura-pura. Oleh karena itu, di mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Waraka bin Nawfal itu dia memang penganut Nasrani. Sekte. Nah, oleh karena itu setelah itu dia membentuk karena ada para Yahudi saat itu yang punya pengaruh di Arab saat itu, sehingga beberapa kelompok dari mereka menjadi mualaf karena dia kembali dengan rujukan tauhid, sehingga mereka menjadi mualaf, sehingga situlah terjadi karena menjadi alat politisasi. Ini yang agama yang kembali ke agama itu untuk menjadikan sebenarnya tujuannya untuk sebagai alat politisasi, sehingga banyak penganut Kristen yang ada di semenanjung Arab waktu itu sudah diintimidasi supaya mereka tidak menganut lagi yang namanya Yesus dan tidak mengenal lagi yang namanya Yesus. Bahwa Yesus itu adalah hanya kepura-puraan saja. Itulah sebabnya sampai di sana umat Kristen itu menjadi berkurang dan bahkan ya sampai saat ini. Tapi ya kita tidak tertutup kemungkinan mereka juga di sana sudah mulai terbuka adanya media sosial, internet ini, mereka juga sudah mulai terbuka siapa sebenarnya itu Yesus. Nah, ternyata mereka juga harus paham bahwa apa yang direferensikan oleh teori-teori Nasrani saat itu ternyata memang menyesatkan, dan akhirnya mereka bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Oke, silakan dilanjut. Makasih. Baiklah. Oke, kita masuk pada bagian terakhir. Lady first, Ibu Fadila. Malah turu. Ya, ayo naam. Hadirah. Kabeh disebut. Pak. Pripun, Pak? Silakan. Ya, tadi sudah kan ya? Sudah banyak semua juga teman-teman ya. Jadi sedikit dari saya ya, sebenarnya pemahaman kita akan sebuah bahasa itu ya, sebuah istilah dan sebuah penyebutan atau apa ya saya bilang panggilan ya mungkin ya, itu kita harus tahu dulu sebenarnya maknanya, kemudian kita harus tahu dulu ini sejarahnya seperti apa. Makanya saya bilang tadi jangan apa yang ada di dalam kitabmu itu kamu pahami tanpa kamu tahu sejarahnya, tanpa kamu tahu maknanya, tanpa kamu tahu sebutan itu untuk siapa gitu ya. Kamu kalau ke Arab Saudi, ke Timur Tengah sana, ketemu orang-orang Kristen, kamu bilang orang Nasrani, mereka ketawa. Karena mereka tuh nggak tahu, orang-orang Kristen di Timur Tengah tuh nggak mengaku mereka nahnu nasoro, nggak pernah ada. Seperti saya bilang tadi, al-masihiyun, al-masihiyah itu Kristen. Nggak percaya, kamu masuk ke Google Translate, itu ya, bikin situ tulis Kristen atau dan pengikut Kristus, nggak ada tuh di keluarnya Nasoro tuh nggak pernah ada, Pak. Pasti al-masihiyah,
Al-Masihiyun. Jadi stoplah ya. Cobalah kita membiasakan diri kita, betul Pak Abu Subi tadi bilang, Ibu Fadila, membiasakan Ibu diri Fadila, kita ya. Ibu, kita buktikan ya. Kita Ya, buktikan di apa namanya, di apa Google Translate lah ya. Ya, coba. Oke, kita buktikan ya saudara sebentar. Coba, Jadi Pak, tulis kalau di ini tempat saya Indonesia, tuh lalu Kristen. ini Arab ya, Kristen ya Bu ya, Kristen. Ada tuh Masihun, Kristian. Masihun, Nah, ya kan? Masihiyun, betul kan, Pak? Masihun. Ya, nggak ada Nasrani. Nah, dengar enggak ini Masihiyun? Ya, saya ulang lagi supaya kedengaran. Ya, supaya kedengaran. Iya, sebentar, sabar. Oke, Masihiyun. Masihiyun, Masihiyun. Nah, Masihiyun. nggak ada Nasoro. Bener kan, Pak? Ya, Ya, nggak ada Nasoro. Jadi di tanah Arab sekalipun yang dipuja-puja orang-orang Islam itu mereka orang-orang sana tidak mengakui sebagai orang Nasoro atau orang Nasrani, tetapi Masihiyun, Al-Masihiyah, ya, nggak pernah ada mereka mengatakan apa namanya Nasoro, ya. Nah, kita yang di sini sekarang itu membiasakan diri untuk tidak menyamakan kita adalah orang Nasrani. Kadang kamu Nasrani ya, diiyain aja. Saya dulu juga begitu karena nggak tahu kan. Kamu orang Nasrani. Seakan-akan kata Nasrani itu sebuah kata yang cukup apa unik dan lebih bagus daripada kata Kristen. Kita sudah terframing di otak kita kata Nasrani itu lebih lunak, lebih halus daripada kata Kristen. Benar nggak Pak? ya, Ya, Dari- 3 suku kata. 3 suku. Ya. Iya, Secara Daripada- linguistik tuh gampang diingat. gampang diingat satu dan lebih merasa lebih penghalusan daripada kata Kristen. Ya. Orang lebih suka mengatakan kamu Nasrani. Iya. Nah, sekarang ini cobalah kita sendiri nih memulai dari ibda binafsi kalau bahasa Arab. Mulai dari diri sendiri untuk mengubah mindset kita, mengubah segala sesuatu, panggilan itu terhadap kita itu adalah orang Nasrani, enggak orang Kristen. Karena beda jauh kan, secara sejarah dan segala macamnya beda jauh. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk bisa keluar dari zona-zona yang bukan zona nyaman ya namanya. Memang zona-zona yang bukan milik kita. Memang bukan ruang buat punya milik kita, bukan ruang kita di situ gitu loh. Kemudian tadi dikatakan sama Pak Nebukadnezar ya tadi kalau nggak salah, bahwasanya orang-orang Muslim itu selalu berpikir bahwasanya orang Kristen itu adalah menyembah salah satu dari yang 3. Saya sudah berkali-kali menjelaskan. Ya. Walau dikatakan di ayat itu kafirlah kamu yang menyembah salah satu dari yang 3. Orang Kristen tuh nggak salah satu dari yang 3. Kadang kita tuh memahami bahasa Indonesia saja tidak detail. Ini mau paham pula bahasa orang lain, bahasa Arab. Lebih parah lagi. Padahal salah satu yang dari yang 3, misalnya kita bertiga, Pak Heri, saya, Pak Abu Subi. Salah satu dari yang 3 ini adalah Pak Heri. Salah satu dari yang 3 adalah Pak Abu Subi. Salah satu dari yang 3 adalah saya. Itu kan arti sebenarnya salah satu dari yang 3. Dan itu untuk kita enggak. Iya. Bukan buat orang Kristen begitu. Jadi memahami kata per kata itu ya bahasa Indonesia saja kita suka sulit, nggak detail Pak. Apalagi ini pakai bahasa yang kita nggak kenal sama sekali. Malah ini yang paling benar loh. Ini Nasrani itu yang benar tuh. Sekolah SD itu bahasa Indonesianya nilainya 6 tapi 6 kasihan. Karena nggak naik kelas kalau bahasa Indonesianya merah. Jadi 6-nya kasihan.
Iya Pak, ini anu ya intermezzo. Ini yang benar nih Ivo R. Nasrani itu nasi remes. Oke, Bu Fadilah. Ya, silakan Closing, Pak yang lain. silakan. Oke, Pak Wahyu silakan terakhir Pak. Ya, jadi memang Nasrani atau Nasoroh itu adalah bidat dari Yahudi yang memang lahir dari Nazaret ya. Kemudian berkembang di Jazirah Arab itu menjadi sebutan juga Kristen ya, tapi Kristen yang dianut oleh Warokoh bin Naufal, yaitu menjadi Nestorian, kan begitu. Nah, Nestorian inilah cikal bakal pengajaran di kitab lain ya. Jadi makanya pamannya Muhammad ya? Ya, istrinya. Oh, istrinya. Iya, Siti Khadijah ya. Siapa? Warokoh itu sepupunya Khadijah. Iya. Makanya Khadijah pun penganut Nestorian, sebenarnya Kristen bidat ya. Jadi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh mempelajari sejarah itu, kalau kita mau tahu bahwa memang si Warokoh bin Naufal itu ya mengatakan Kristen, tapi Kristen bidat, kan begitu ya. Kristen Nasoroh yang dari Nazaret itu tadi, yang mengajarkan kaum Hawariyun tadi ya tentang sunat, ya dia mengajarkan, tetapi di situ juga mengajarkan orang mati dikafani. Makanya mereka klaim bahwa orang mati itu jangan dijasi tapi dikafani. Nah, itulah kelompok-kelompok ya Kristen bidat. Nah, sebenarnya untuk mempertajam ya, kalau saya mempertajam di dalam perjanjian baru itu, saya perkuat di perjanjian lama, Pak. Ya, jadi ketemu jalurnya itu. Pewahyuan atau samawi tadi yang bareng nabi-nabi itu menubuatkan apa, untuk apa, tujuannya apa itu dijelaskan di dalam perjanjian lama, Pak. Ya contohnya tentang ini ya, tentang nyanyian ketika Yesus itu disalibkan menyebut kata Eli Eli lama labasani itu ya. Itu ternyata Daud sendiri sudah mengatakan ya. Mazmur 20. Ya, 22 Pak, 22 Pak. 22 ya, Mazmur 22. Ya, ini saya bacakan ya, ini jelas-jelas sekali. Hatiku keluh, hatiku bagai lilin. Ya di ayat 15 ya, makanya ini jadi ketemu siapa sang Mesias yang sesungguhnya itu, gitu loh. Yang disalibkan itu dengan apa yang dikatakan Mazmur Daud ini ya, Allahku, Allahku, Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya itu yang ayat kedua, 22 ayat kedua. Terus saya bacakan dari ayat 15. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kuletakkan aku. Kau letakkan aku. Sebab, 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, jelas ini ya gambaran tentang sang Mesias itu ya. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Itulah undi yang jubah yang diundi untuk 3 tentara itu. Jadi jelas sekali bahwa kalau kita mau memperkuat di mengerti apa yang terjadi di perjanjian lama, perkuat di perjanjian baru, perkuat di perjanjian lama. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan pakaiannya diundi, tangan dan kakinya ditusuk itu tadi, sudah dinobuatkan di dalam nyanyian Mazmur Daud itu. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, itulah hebatnya Alkitab ya. Alkitab itu bisa dibuktikan kredibilitasnya secara intern ya, dan juga ekstern. Intern itu terbukti dari nubuatan ribuan tahun sebelumnya digenapi, bisa di PL sendiri, bahkan di perjanjian baru. Itu hebatnya di situ. Ya, luar biasa. Oke, Pak Nebu sebagai closing statement. Setelah itu Pak Westerling, terakhir Pak Subi. Singkat Pak Nebu, silakan. Siap. Untuk saudara-saudaraku yang beragama Islam,
bukalah pikiran Anda. Belajarlah. Sepahit apapun yang didapat, tapi itu adalah ilmu. Mari coba kita belajar dengan sejarah. Sebab tanpa bukti yang ada sudah ditemukan, itu sulit kita membuktikan suatu kebenaran tersebut bagian daripada pembuktian. Sebab apologet Kristen tidak hanya membuktikan kebenaran itu dari Alkitab, tapi juga dari riset sejarawan dan arkeolog. Itulah membuat kita menjadi merasa sesuatu yang patut dan layak dipercaya. Jadi bukan asumsi, di Alkitab dijawab, di sains pengetahuan pun dijawab, yaitu dari riset-riset itu. Bukalah pikiran Anda, tidak usah malu-malu untuk belajar dari segi manapun, belajarlah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, baik. Pak Westerling, silakan. Ya, Halo. ketika dari Ya, umat dari sebelah selalu kadang-kala menistakan agama kekristenan kita, selalu bahkan Yesus dinistakan kolor lah apa, tapi sebenarnya untuk mematahkan argumen-argumen mereka cuma satu kata saja. Coba tunjukkan di mana Allahmu mengutus malaikat. Nah itu. Sementara di Taurat yang diimani oleh umat Yahudi, di Taurat itu Allah datang menampakkan diri kepada Musa dan berkata di dalam Keluaran 23 ayat 20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Nah, sementara Tuhan yang berkata kepada Musa itu, dia kembali berkata dalam wujud kemanusiaannya di ayat 22 Wahyu 22 ayat 16, disitulah yang berkata kepada Musa itu, dia dalam bentuk suara, dia mengatakan bahwa aku mengutus malaikat, tetapi di dalam sebenarnya setelah dia turun ke dunia menjadi firman yang menjadi anak manusia, dan dalam wujud kemanusiaannya dia berkata, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Menjadi pertanyaan bahwa di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, Sang Pencipta berkata kepada Musa, di perjanjian baru, Sang Pencipta berwujud jadi manusia, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan karena dia sanggup memerintahkan malaikat-malaikatnya. Nah, pertanyaannya, coba tunjukkan di mana Allahmu memerintahkan malaikatnya. Kalau Anda tidak bisa jawab, berarti kitab Anda perlu dipertanyakan. Itu saja. Oke, sekian. Oke, baik. Pak, terima kasih semuanya. Pak Abu Subi, silahkan. Ya, Pesan-pesan. saya sedikit tentang masalah, sedikit menyinggung masalah negara kita ya, NKRI. Ya. Jadi kepada kaum muslimin, ya, jagalah negeri ini, karena negeri ini telah memberikan banyak hal buat kalian. Jadi jangan mau dihasut oleh orang-orang yang punya kepentingan dan menggunakan keyakinan agama Anda atau kefanatikan agama Anda yang Anda anut untuk kepentingan mereka. Tapi beragamalah dengan baik, sehingga Anda itu mempunyai suatu manfaat, bukan menyebarkan kemudaratan. Jauhilah penceramah-penceramah yang sifatnya hanya sekedar mengobarkan kebencian pada satu kelompok, mengobarkan keonaran, mengobarkan kebencian pada pemerintah yang sah. Itu bukan ulama yang layak untuk dipanuti. Masih banyak ulama yang pandai, yang berilmu. Itulah ilmu yang kalian raih.
Sehingga kalian tuh kalau memang belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, silahkan, gak apa-apa, tidak ada paksaan. Ya, tetapi bertindaklah sebagai orang Indonesia. Tidak perlu Anda itu meniru-niru. Bangsa Indonesia bukan bangsa peniru. Bangsa Indonesia itu besar, bangsa yang sangat mulia. Dimuliakan di dunia ini. Iya. Jadi bangsa yang sangat-sangat mempunyai kepribadian dan sangat punya harga diri. Jangan kalian menjadi penyembah-penyembah orang luar yang gak jelas siapa itu. Yang penting hanya lafal 1-2 ayat, pakai baju gamis, Anda sudah cium kakinya. Itu salah besar. Kecintaan Anda pada negara ini akan membawa manfaat. Ya. Dan satu hal lagi, penodaan ataupun penistaan terhadap Tuhan Yesus, bayarannya sangat mahal yang Anda akan hadapi. Sudah banyak contoh. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata. Dan Dia mempunyai kuasa untuk melakukan segala hal. Termasuk menghardik orang-orang yang menodai namanya. Sekian dari saya, Pak Jenderal. Oke, luar biasa pertemuan hari ini, saudara ya. Jadi ayo kita sepakat, jangan ketidaktahuan bagi yang sudah tahu, sweet, dirubah. Ya, dirubah bahwa kita ini bukan Nasrani. Kita udah jelaskan panjang dan lebar. Dan luar biasa, terima kasih Pak Subi dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir. Kita sudah membahas tentang jangan mau di framing lagi ya, sadar atau tidak sadar, jangan mau di framing lagi bahwa Nasrani itu bukan Kristen. Sekali lagi, Nasrani bukan Kristen. Tuhan memberkati, senang bisa berjumpa dengan sahabat sekalian. Kita akan ngobrol-ngobrol hal-hal yang sangat penting lagi. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Software is the best way. Bahkan di Arab kata Kristen itu bukan Nasrani, tetapi pengikut Al-Masih. Tuhan memberkati semuanya sekali lagi. Al-Masih aqdarul Masih aqdar. Asyhadu anna al-Masih